Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di serial Aku Sudah Balik, memperkenalkan masa dan tanda balik melalui cerita sehari-hari. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa di subscribe dan pencet tanda loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, sekarang kita akan meneruskan cerita yang minggu kemarin kita sudah bahas ya, yang sudah Bapak ceritakan tentang Luqman dan keluarganya. Nah ini ada kisah lanjutannya ya. Mohon disimak cerita berikut ini. Ya, Ahmad merasa sedih sekali karena Luqman dan keluarganya harus pulang ke Surabaya. Nah, Ahmad berharap Luqman dan keluarganya akan datang kembali saat liburan sekolah nanti. Seperti biasa, para murid mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Nah, ketika upacara bendera, Ahmad berbaris sejajar dengan Firman dan Dika. Mereka mengikuti upacara bendera dengan tenang dan tertib. Nah, setelah upacara selesai, para murid masuk ke kelas masing-masing. Nah, sementara itu, para guru yang mengajar pelajaran pertama berdiri di depan pintu kelas masing-masing. Mereka mengecek kerapian pakaian murid-murid. Karena selalu rapi, Ahmad tidak mendapatkan masalah saat masuk kelas. Ahmad memang selalu menjaga kerapihan penampilannya. Nah, berbeda halnya dengan Firman. Ia tidak rapi karena rambutnya panjang. Warna sepatu Firman juga tidak sesuai aturan sekolah. Akibatnya Firman dihukum oleh Ustadz Eko untuk menulis surah Al-Baqarah hingga selesai. Nah, tulisan itu harus diberikan kepada Ustadz Eko paling lambat hari Rabu pagi. Setelah semua murid duduk di bangku masing-masing, Ustadz Eko memulai pelajaran. Nah, Ustadz Eko mengajar pelajaran fikih. Anak-anak, coba buka buku kalian halaman 63. Sekarang kita akan mulai memasuki pelajaran bab 6, yaitu bab tentang sholat. Kata Ustadz Eko memulai pelajaran. Nah, secara bahasa, sholat artinya doa. Secara istilah, sholat artinya serangkaian kegiatan ibadah khusus yang terdiri dari gerakan maupun ucapan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kata Ustadz Eko yang memulai pelajaran dengan pengertian sholat. Nah, sholat memiliki beberapa syarat sah. Apakah kalian tahu syarat sahnya sholat? Tanya Ustadz Eko kepada para murid. Para murid terdiam karena tidak mengetahui jawabannya. Nah anak-anak, supaya sholat kalian sah, ada syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, mengetahui masuknya waktu sholat seperti dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat ke-103. Yang kedua, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka mandilah." Nah, Rasulullah juga bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seorang dari kalian yang berhadas hingga dia berwudu. Ketiga, harus menjaga kesucian baju, badan, dan tempat yang digunakan untuk sholat. Keempat, menutup aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Surat Al-A'raf ayat 31. Dan kelima, menghadap kiblat sebagaimana firman Allah, "Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Dan yang keenam, berniat dalam hati. Oh Ustadz, syarat-syarat itu sebenarnya selalu kami lakukan setiap mau sholat, tapi baru sekarang kami tahu kalau itu namanya syarat sah sholat, kata Dika. Mendengar ucapan Dika, Ustadz Eko tersenyum dan berkata, "Makanya sekarang kita akan belajar banyak hal tentang sholat supaya kalian lebih sempurna." Anak-anak seusia kalian itu sudah harus mengetahui dan membedakan jenis-jenis cairan yang keluar dari kemaluan. Kalian juga harus tahu cara membersihkannya supaya sholat kalian sah dan diterima Allah, kata Ustadz Eko.
Ustadz yakin sebagian dari kalian telah memasuki masa balik. Bagi yang belum, insya Allah tak lama lagi akan mengalaminya. Makanya Ustadz perlu menjelaskan masalah ini. Tambah Ustadz Eko. Nah teman-teman, kita belajar sampai sini dulu ya. Tadi yang disampaikan dari cerita tadi adalah bagaimana menerangkan syarat sahnya sholat yang tadi ada 6. Kalau bisa anda harus hafal ya. Terima kasih atas segala perhatiannya sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.